Shalom saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Rio Noman di channel Ada Akhlak Gen, channelnya Generasi Berakhlak. Saudara, kita pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik, yaitu berbicara hidup dalam kesetiaan. Ketika berbicara mengenai topik ini kita sedang berbicara suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang, yaitu kesetiaan. Ketika seseorang memiliki kesetiaan, seseorang menjadi orang yang setia, maka menunjukkan orang tersebut orang yang bertanggung jawab, dan ini adalah orang yang dicari-cari dalam kehidupan ini. Nah, maka saudara, kita penting juga untuk belajar mengenai hal ini. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang tahu kesetiaan itu, menjadi orang yang setia. Namun banyak orang juga menunjukkan kesetiaan dalam hal yang keliru atau yang tidak tepat. Misalnya anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang setia kawan kepada temannya, namun setia kawan menolong untuk tawuran, untuk berantem, atau setia kawan membantu teman ketika ujian, menyontek, karena menunjukkan kesetia kawanannya. Nah, ini tentu kesetiaan yang salah. Ini kesetiaan yang tidak benar. Maka kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai kesetiaan agar kita bisa menjadi orang-orang yang setia dengan kesetiaan yang benar yang kita tunjukkan, karena kita tahu pemahamannya dengan benar secara khusus. Pemahaman berdasarkan apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita belajar dari topik pada hari ini, hidup dalam kesetiaan. Nah, Amsal 20 ayat 6, itu bagian firman Tuhan, dia berkata tentang kesetiaan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, saudara, ini Amsal seperti memberikan satu pertanyaan, penulis kitab Amsal. Banyak orang yang katakan dirinya itu baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Artinya, untuk menjadi orang yang setia tidak cukup hanya menjadi orang yang baik. Orang yang baik belum tentu setia. Oleh karena itu, dikatakan orang yang setia sulit untuk ditemukan. Nah, maka teman-teman, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar agar kita bisa menjadi orang-orang yang setia itu. Dan kita bisa menunjukkan bahwa, hari-hari ini masih banyak rupanya orang-orang yang setia, namun setia yang positif, setia yang benar, bukan setia yang keliru seperti yang saya gambarkan contohkan yang pertama tadi. Oleh karena itu, yang pertama kita perlu tahu mengenai apa itu arti kesetiaan sebenarnya, sehingga kita tidak salah di dalam melakukan atau menjadi orang yang setia atau setia kawan. Nah, arti kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian. Jadi bisa memegang janjinya dan dia punya pendirian. Kemudian kesetiaan juga berarti patuh dan taat. Walaupun berat tugas yang diemban atau dijalankan, namun dia tetap menjalankan dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Itu kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya mencoba untuk memberikan mencari arti kesetiaan menurut bahasa Alkitab. Yaitu yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama memakai bahasa Ibrani dari kata emunah. Jadi emunah itu memiliki pengertian kokoh. Makna emunah atau kesetiaannya dari bahasa Ibrani itu maknanya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang kokoh dalam pendiriannya, tidak mudah digoyahkan prinsipnya, hidupnya itu, dan tidak berubah-ubah, tidak pelin-pelan. Nah, bahasa Yunani yang sebagai bahasa asli Perjanjian Baru, kesetiaan itu dituliskan dalam kata pistos yang memiliki makna dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, atau orang yang percaya, pengikut, dan penganut. Jadi orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Dipercaya cakapnya, dipercaya
janjinya, dan lain sebagainya. Maka saudara, kesetiaan adalah hal yang penting. Ya. Karena makna-maknanya itu begitu dalam dan mengarah kepada segala sesuatu yang berbicara mengenai tanggung jawab, dapat dipercaya, kokoh, teguh. Maka penting sekali untuk kita menjadi orang yang setia. Pertanyaannya, mengapa sih kita harus menjadi orang yang setia? Alasannya apa? Nah, saudara, alasan yang pertama, kita harus menjadi orang yang setia karena setia itu adalah hakikat daripada Tuhan. Kita harus menjadi Kenapa kita harus menjadi orang yang setia? Karena Tuhan yang menciptakan kita itu setia. Maka Dia tentu ingin kita menjadi orang yang setia. Sang Pencipta ingin ciptaannya menjadi pengikutnya. Maka kita dikatakan kan kita pengikut Tuhan. Maka kita harus menjadi orang yang setia. Bagaimana Tuhan setia? Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kehidupan bangsa Israel itu menjadi contoh, teman-teman. Bagaimana kesetiaan Tuhan. Ketika mereka memberontak, ketika mereka melawan kepada Tuhan, ketika mereka tidak dengar-dengaran, Tuhan yang sudah memilih mereka menjadi umat pilihan Tuhan, Tuhan buktikan perkataannya itu. Tuhan setia kepada mereka. Dan ditunjukkan lewat perbuatannya. Menolong bangsa Israel. Walaupun mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan mereka mengalami hal yang buruk, yang mereka dijajah dan sebagainya, mereka minta tolong. Tuhan tolong mereka. Lewat para hakim, lewat para raja-raja, lewat para nabi dan seterusnya. Tapi demikian pun mereka tetap tegar tengkuk, dikatakan bahasa Alkitab. Mereka sering tidak setia, tapi Tuhan setia. Kenapa Tuhan setia? Karena memang hakikatnya. Ya memang Dia itu adalah sang setia itu. Ketika dikatakan Dia adalah Allah yang penuh kasih, Dia tunjukkan kasih-Nya itu. Ya, Dia buktikan lewat tindakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Nah, kenapa kita harus setia? Karena Tuhan hakikatnya itu adalah setia. Yang kedua, kenapa kita harus setia? Ya, karena Tuhan selalu setia kepada kita. Nah, saudara, ya, Tuhan tidak hanya setia kepada bangsa pilihannya, yaitu Alkitab, kepada bangsa Israel, tapi Tuhan juga setia kepada kita, umat manusia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Saudara, ya, apa? Karena Tuhan kita itu hakikatnya setia, dirinya lah setia itu, maka Dia tidak bisa tidak setia. Karena itulah dirinya, itulah pribadinya yang penuh setia itu. Maka Dia pasti selalu setia kepada kita. Walaupun seringkali kan kita juga ya jugul, ya, kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan, kita tidak mau taat, kita tunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan dengan kita tidak taat kepada orang tua, kita tidak sungguh-sungguh belajar. Karena itu menyatakan bagaimana kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu setia kepada kita. Dia masih pelihara kita sampai dengan saat hari ini. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi kita masih bisa belajar, ini kan menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan setia kepada kita. Dan Dia tidak bisa menyangkali kesetiaannya itu, karena memang dirinya itu setia. Oleh karena itu mari kita belajar menjadi orang yang setia. Dan yang ketiga, kenapa kita harus setia? Karena itu adalah perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 5a, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tuhan ingin kita setia, tidak menyembah Allah-Allah yang lain. Ya. Kita tidak mengidolakan hal-hal yang lain yang lebih daripada kita menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencari hal yang lain, kita utamakan daripada kita mengutamakan Tuhan. Ya. Ada orang yang mengutamakan kepada harta materi sehingga mengejar itu lebih daripada mengejar Tuhan.
Bahkan hari Minggu pun tidak dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Satu hari yang Tuhan berikan untuk kita beribadah, ya, dipakai untuk mencari harta materi, dipakai untuk bekerja. Tuhan ingin kita taat, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Kalau manusia saja tidak mau diduakan, apalagi Tuhan. Tuhan ingin kita mengutamakan Dia. Itu perintah Tuhan. Nah, saudara, maka kita harus menjadi orang yang setia. Nah, menjadi pertanyaan lagi, kalau begitu bagaimana dong caranya saya menjadi orang yang setia? Nah, caranya ada dua. Yang pertama, agar kita bisa menjadi orang yang setia, kita harus mendedikasikan diri kepada Tuhan. Ya, kita harus memberikan diri, dedikasi. Ya, kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Roma 14 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini berbicara kepada kita bagaimana kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, ya, yaitu dengan cara hidup kita berikan kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ketika kita bawa diri kita kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Ya. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Berikanlah kepadaku segala kemampuan untuk boleh menolongku menjadi orang yang setia. Setia kepadamu Tuhan, dengan saya tunjukkan dengan setia kepada keluarga, setia kepada orang tua, setia ketika saya mengerjakan tugas, menunjukkan kesetiaan saya kepada sekolah, institusi tempat saya belajar, ya, dan berbagai hal yang lain. Ya. Maka berikanlah dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, cara menjadi setia menurut Alkitab adalah dengan tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan juga ayat 6 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan jangan mengandalkan diri kamu sendiri. Jadi tetap bergantung kepada Tuhan. Sepintar-pintar apapun kita manusia terbatas. Kita tidak bisa mengetahui segala hal. Maka kita membutuhkan Tuhan. Karena Dia pencipta kita. Dia pencipta alam semesta ini. Ketika kita ada kesulitan, datang kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan. Ya. Bergantung kepada Tuhan adalah cara untuk kita menjadi setia. Nah, saudara, oleh karena itu penting untuk kita menjadi orang setia. Caranya ya tadi. Berikan dirimu kepada Tuhan, datang bawa diri kepada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita akan menjadi orang yang setia. Nah, maka bagaimana ciri-ciri orang yang setia itu? Ada 3 ciri orang yang setia. Yang pertama, komitmen. Lihat komitmen, apakah dia punya komitmen atau tidak. Apa itu komitmen? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Komitmen adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu, baik itu hal yang sepele kah, hal yang kecil kah, atau hal yang rumit, atau hal yang besar, ya. Dari hal yang kecil kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sampai hal yang besar kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar, misalnya kita dibayar, ya. Dibayar tidak dibayar, hal yang kecil, hal yang besar, kita tetap mengerjakan semuanya sama-sama dengan kesungguhan hati, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu namanya komitmen. Ya. Ketika kamu mengerjakan pelajaran yang kamu sukai dengan sungguh-sungguh, dan ada pelajaran lain yang kamu tidak sukai, namun kamu juga mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, itu namanya komitmen. Yang kedua, ciri orang yang setia adalah konsisten. Ya, tidak hanya memiliki komitmen, tapi juga konsisten di dalam mengerjakan komitmen itu. Ulangan 5 ayat 32.
Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Konsisten adalah mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, dengan penuh komitmen, dan dikerjakan itu terus-menerus. Ya. Ketika hari Senin saya punya mood yang baik, good mood, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Hari Selasa karena satu dan lain hal, saya menjadi bad mood. Maka berubahlah semua itu di hari Selasa. Itu bukan konsisten. Hanya komitmen di satu hari. Tapi komitmen adalah ketika saya mengerjakan segala sesuatu, entah apapun situasi dan kondisinya hari Senin sampai dengan hari Minggu, saya melakukan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu namanya konsisten. Jadi terus menerus saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang setia adalah persisten. Komitmen, konsisten, persisten. Apa itu persisten? Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Persisten adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan komitmen, konsisten, terus menerus kita lakukan sampai finish kehidupan kita, sampai akhir Tuhan memanggil kita. Artinya ya, kita lakukan terus menerus sampai akhir kapan Tuhan panggil kita. Itu namanya persisten. Ketika Tuhan panggil kita dan ditemukan kita orang-orang yang setia. Hai hambaku yang setia, marilah masuklah ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang setia, memiliki komitmen, konsisten, dan persisten. Nah, saudara, ketika orang itu di dalam kesetiaan, ada berkat yang Tuhan berikan. Ya, ini bukan tujuan, ini sebagai satu hal gift yang Tuhan berikan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ketika kita setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ada berkat yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang sudah Tuhan sediakan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Maka tidak ada yang sia-sia ketika kita setia kepada Tuhan. Memang sulit, tapi Tuhan mau kita bawa diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang setia. Mari mulai dari sekarang, masa remaja bertumbuh menjadi dewasa, kita belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Karena orang yang setia itulah orang-orang yang dicari. Ya, Amsal katakan sulit menemukannya, karena memang setia adalah orang-orang yang dicari. Ya, hari-hari ini sudah mungkin menemukan orang setia sulit, orang baik banyak. Ya, maka jadilah orang yang setia. Orang yang setia, orang yang diberkati Tuhan. Demikianlah topik kita pada hari ini, teman-teman. Mari kita belajar menjadi orang yang setia di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk kesediaan kita untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Kiranya kita boleh ditolong oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Shalom, tetap semangat.